Bismillahirrahmanirrahim. Dipancarkan langsung di Radio JIC 107.7 di Menara Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 25 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2021. Alhamdulillah, program Sorban Umat seputar obrolan umat mengudara kembali. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sebelumnya saya akan mengucapkan doa, yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, di mana saja antum berada, para soimin wal soimat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi, beberapa hari lagi ini kita akan memenuhi, dipertemukan oleh Allah untuk masuk kepada hari yang fitri. Tentunya hari yang mudah-mudahan ini semua dimanfaatkan betul oleh kita kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, para shaimin wal shaimat, mitra JIC di mana saja berada, untuk menguatkan selalu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai tamu yang agung sebentar lagi akan melewati, akan mengakhiri kunjungannya kepada kita semua. Maka mari sama-sama kita maksimalkan kualitas kuantitas ibadah kita untuk selalu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malamnya Allah sudah jelaskan adanya malam terbaik daripada 1000 bulan. Maka mari kita jangan sia-siakan kesempatan ini untuk memaksimalkan ibadah kita di akhir Ramadan ini. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga kita harus berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kepada umatnya hingga akhir kelak. Ikhwatu iman mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini, Sorban Umat akan membahas tentang tema yang ini sangat luar biasa pentingnya buat kita semua, yaitu jangan meninggalkan generasi yang lemah. Dari judulnya aja, ini pesan yang sangat penting buat kita. Kalimatnya jangan. Sehingga jangan sampai kita lengah akan meninggalkan generasi yang lemah. Generasi tentunya anak-anak, murid, santri, dan terutama pentingnya buat kita para orang tua yang memiliki anak, para orang tua ayah dan ibu, umi dan abi, untuk menyimak akan hal ini. Dan mohon kita sama-sama saksikan yang hari ini yang akan disampaikan oleh salah satu guru kita sebagai narasumber, yaitu Ustadz Wahyudin SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya semakin semangat aja nih Ustadz. Insya Allah. Alhamdulillah. Dari tadi udah datang lebih awal kayaknya Ustadz. Udah Pak. Alhamdulillah. Dari setengah 10 ya? Iya. Alhamdulillah. Datang lebih awal, mohon maaf Ustadz, tidak bisa disuguhin dengan menu yang ada. Iya. Ngomong-ngomong, di persiapan akhir ini apa yang sedang diprogramkan Ustadz? Alhamdulillah pada akhir ini saya membuat program dengan keluarga ya. Oh iya. Jadi program tadarus Quran di setiap ba'da subuh. Ba'da subuh. Jadi ditarget hatam kembali gitu ya menjelang akhir. Itu diprogramkan. Itu mungkin program di akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini ya? Iya. Di rumah ya? Betul. Iya. Masya Allah, ini menjadi inspirasi buat kita semua, para mitra JIC. Jadikan rumah tangga kita selalu menjalankan kedekatan kita kepada Al-Quranul Karim. Iya. Paling tidak di akhir-akhir ini jangan sampai nggak menghatamkan kembali. Iya, betul. Ya, baik. Mitra JIC di mana saja antum berada, mari kita saksikan bersama seputaran obrolan kita tentang bagaimana jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Apa itu? Mari kita lihat sama-sama, kita saksikan. Bagi mitra JIC yang ingin bertanya, nanti bisa kirim pertanyaannya di link nanti Facebook yang kami sebarkan untuk mitra JIC sekalian.
Kepada Al-Mukarram Ustadz Wahyudin SPD kami persilakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah saya dan juga Pak Ustadz Hasan bisa kembali di mengudara ya dalam program Sorban Umat di JIC ini. Yang tentunya mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pada hari ini mendapatkan karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat juga salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga untuk seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang ya Pak Ustadz sekitar dengan tema jangan meninggalkan generasi yang lemah. Nah, kalau kita lihat dari tema ini gitu ya, ini memang tema yang sangat luar biasa karena kita juga sering mendengar beberapa slogan ya di masyarakat kita yang berkaitan dengan generasi muda. Di antaranya ada slogan bahwa pemuda adalah tulang punggung negara. Ya, itu ya. Pemuda adalah tulang punggung negara. Kemudian pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah masa depan orang tua. Nah, ini adalah slogan-slogan yang menggambarkan pengharapan yang penuh kepada generasi muda ya, Ustaz ya. Betul. Tetapi sayangnya gitu ya, kalau kita perhatikan itu kan realita yang ada, ternyata keberadaan pemuda itu realitanya tidak sesuai dengan harapan ya. Kalau kita perhatikan misalkan ya kondisi pemuda hari ini gitu kan, generasi pemuda hari ini, kita lihat dari berita-berita medsos gitu kan, itu sudah menjadi suatu hal yang sangat mengkhawatirkan seluruh elemen, baik keluarga, masyarakat, bahkan negara gitu. Kita bisa melihat bagaimana lemahnya ya para pemuda hari ini. Baik lemah dalam sisi akidah, iman, lemah dalam aktivitas ibadah, lemah dalam pengetahuan gitu kan. Sehingga mereka lebih cenderung tidak tangguh dalam menghadapi problematika kehidupan hari ini ya. Sehingga cenderung mereka itu frustasi, putus asa, dan akhirnya melakukan jalan pintas, terjebak ke dalam masalah-masalah yang memang itu bisa dikatakan melanggar hukum dan yang lainnya. Nah, ini adalah permasalahan yang memang real hari ini kita lihat, gitu kan. Dan tentunya permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak muncul secara otomatis tentunya ya. Ada proses, kemudian ada faktor-faktor yang kemudian menyebabkan lemahnya generasi muda hari ini. Ya. Salah satu faktornya yang paling utama itu kan adalah faktor orang tua. Ya, bahkan yang lain juga mengatakan ada 4 faktor sebelumnya. Ada faktor orang tua, kemudian ada faktor lingkungan, faktor pendidikan, bahkan faktor teknologi. Nah, itu kan menjadi faktor yang menyebabkan justru generasi muda menjadi lemah, gitu kan. Tidak kuat menghadapi problematika hari ini, tidak kuat, tidak tangguh menghadapi kemajuan teknologi, bahkan cenderung menjadi budak teknologi. Tidak bisa mengendalikan teknologi untuk didaya gunakan secara tepat. Gitu. Dan akhirnya muncullah banyak permasalahan-permasalahan di kalangan para pemuda yang hari ini menjadi kekhawatiran yang sangat luar biasa, baik oleh keluarga, masyarakat, dan juga negara. Nah, faktor yang menjadi utamanya adalah tentunya di samping faktor-faktor yang lain adalah faktor orang tua.
Jadi peranan orang tua yang sangat penting, yang memberikan sumbangsi terhadap keberadaan para generasi muda hari ini. Gitu kan. Bahkan fakta, fakta pada tahun 1999 Unika Atmajaya itu melakukan survei, Ustaz. Survei di 12 kota besar di Indonesia. Dan hasilnya tercatat itu ada hampir 15 juta. Tepatnya 14.989 lebih. Itu anak-anak yang terlantar. Ini kan berotomatis kalau terlantar, itu kan berarti orang tua yang menelantarkan. Nah, itu tahun 1999. Berarti kalau sekarang 21 ya, itu berarti hampir sudah 22 tahun ya. Ya, 22 tahun. Dan tentunya ya, latar belakang yang negatif atau latar belakang mereka sebagai anak-anak terlantar itu kalau hari ini kan berarti otomatis mereka sudah ada yang dewasa kan ya. Mereka sudah ada yang berkeluarga, bahkan sudah ada yang berketurunan. Nah, latar belakang yang seperti itu, latar belakang yang negatif itu akhirnya akan juga berdampak terhadap atau akan menular terhadap ranah keluarga hari ini. Apalagi kalau mereka sekarang sudah punya keturunan kan, berarti akan menular juga ke keturunannya. Artinya hari ini atau di 2021 ini permasalahannya akan lebih kompleks lagi. Astagfirullah. Ya. Pertama dari sisi generasi mudanya, kemudian juga dari keluarganya, sehingga sangat kompleks permasalahannya hari ini. Nah, kondisi ini gitu kan, atau misalkan peranan orang tua ini yang memberikan sumbangsi terhadap keberadaan pemuda ini atau kualitas para pemuda atau generasi itu sudah disampaikan gitu ya dalam hadis Nabi itu, bahwa faktornya adalah orang tua sebagaimana tercatat dalam hadis kullu mauludin yuladu ala fitrah pa abawahu. Nah, di situ kan bahasanya. Jadi setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Maka orang tualah pa abawahu, ya, orang tualah yang kemudian berperan membentuk karakter generasinya. Yuhawidani au yunasironihi au yumajisanihi. Jadi karakternya itu sangat ditentukan oleh orang tua. Nah, sehingga ini yang harus menjadi catatan besar. Ya. Artinya kondisi hari ini, permasalahan yang terjadi dengan pemuda itu adalah tidak keluar dari peranan orang tua. Artinya orang tua tidak bisa berperan dan tidak bisa menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hal ini sudah Allah peringatkan sebetulnya saja. Sudah diperingatkan bahkan jauh-jauh hari dari semenjak diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar secara jumlatan wahidatan. Jadi Allah sudah menetapkan satu peringatannya dalam Al-Quran untuk kita ya, orang tua, yang tercatat dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yassalladzina law taraku min khalfihim duryatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah, dalam ayat itu Allah sudah memperingatkan kepada kita semua, gitu kan. Wal yassalladzina, hendaklah ya, kita semua takut. Ya, kalimat alladzina di situ adalah isim pengganti orang, nama orang ya. Kita kan termasuk orang ya, orang tua. Jadi termasuk kita di dalamnya, include. Jadi hendaklah kita semua takut kepada Allah. Kalau kita law taraku min khalfihim duryatan di'afa. Kalau kita meninggalkan duriyah, kalau kita meninggalkan generasi yang lemah. Khafu alaihim. Secara naluriah gitu kan. Kita sebagai orang tua punya kekhawatiran, khafu alaihim. Punya kekhawatiran, punya ketakutan terhadap generasi kita gitu. Jadi tidak mungkin ada orang tua yang tidak khawatir dengan generasinya ya. Itu sudah fitrah gitu ya. Setiap orang tua punya kekhawatiran itu. Baik sewaktu dia masih dikandung ya. Dalam kandungan aja kan orang tua mengkhawatirkan kandungannya ya. Mengkhawatirkan janinnya. Setelah lahir juga dia mengkhawatirkan anaknya, bayinya, remajanya gitu kan, selalu dikhawatirkan, bahkan menjelang dewasa dikhawatirkan. Itu sudah naluriah manusia, khafu alaihim. Cuma sayangnya gitu ya, kenapa terjadi permasalahan berkaitan dengan masalah pemuda ini? Jadi ketakutan naluriah itu tidak terintegrasi dengan yahsallah gitu ya. Karena di awalnya tadi adalah wal yahsalladina
lautaraku. Jadi kekhawatiran itu tidak terintegrasi dengan kekhawatiran atau ketakutan kepada Allah, ya sallaha. Artinya kekhawatiran itu tidak sampai kepada bahwa tanggung jawab anak muda itu, tanggung jawab generasi itu adalah menjadi bagian yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ekstrimnya begini, San. Jadi jangan pernah kita itu bermimpi akan masuk surga. Ya. Kalau generasi kita menjadi ahli neraka. Itu kan ayat itu terintegrasi. Nah ini yang kemudian menjadi permasalahan. Dan permasalahannya adalah karena yang dikhawatirkan itu hanya sebatas naluriah, akhirnya hanya faktor-faktor duniawi saja, ya. Atau mereka bersikap parsial terhadap membuat pola, ya, membuat formulasi untuk mendidik, mengarahkan anak-anaknya. Jadi hanya sebatas kepada faktor-faktor permasalahan-permasalahan yang sifatnya duniawi. Misalnya makannya, ya, pakaiannya, atau misalkan kerjanya, bisnisnya, rumahnya, kan itu, ya. Jadi faktor-faktor yang sifatnya duniawi, gitu. Dan ternyata ketika solusi-solusi dan pola yang dipakai itu tidak menyelesaikan masalah. Bisa jadi misalkan ada generasi yang sukses dalam sisi ekonomi, tapi kemudian terjebak dengan hal-hal yang lain, permasalahan baru misalkan, ya, terjebak dengan manipulasi, terjebak dengan korupsi misalkan, ya, terjebak dengan pencurian dan yang lainnya, atau bahkan narkoba, gitu kan? Nah, ini kan akhirnya karena pola-pola yang dibangun oleh orang tua itu yang bersifatnya parsial, akhirnya tidak menyelesaikan permasalahan secara integral. Nah, dalam ayat tadi disampaikan justru untuk menangani permasalahan ini harus dengan pola yang integral, yaitu waliyahsalladina, dengan yahsallaha. Artinya kekhawatiran naluriah itu harus terintegrasi dengan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan pertanggungjawaban kita sebagai orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an juga, ya, di dalam ayat-ayat yang lain Allah telah memberikan sebuah contoh, ya. Pola bagaimana kita mendidik dan mengarahkan anak-anak kita, gitu kan, supaya menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kokoh, generasi yang kuat, gitu kan, generasi yang yang bisa berdampak positif atau bisa menjadi harapan untuk melanjutkan visi dan misi kita orang tua, bisa melanjutkan visi dan misi negara, gitu kan. Maka di dalam Al-Qur'an salah satu contohnya adalah pertama kita bisa lihat bagaimana kisah Imran dan istrinya, ya. Hana. Ya, Imran dan istrinya. Mereka punya anak, itu walaupun anaknya kemudian adalah perempuan, ya. Itu mereka kemudian menitipkan anaknya itu kepada, menitipkan pendidikannya, ya, maksudnya menitipkan pendidikannya itu kepada Nabi Zakaria. Jadi harus tepat kita memilih lembaga pendidikan untuk anak-anak kita, sehingga akhirnya kan kemudian anaknya Imran itu menjadi anak yang diselamatkan dari budaya jahiliyah waktu itu, karena tepat memilih lembaga pendidikan, yaitu yang ada di dalam pengasuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Yang kemudian kita juga bisa melihat, ya, bagaimana contohnya Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dia mengedepankan wasiat kepada anaknya itu adalah din. Innallaha astafa lakumuddin. Itu adalah wasiatnya. Artinya bahwa agama harus menjadi prioritas, ya, yang harus kita sampaikan, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka tidak paham, tidak mengerti dengan agamanya sendiri, gitu kan. Nah, ini adalah masalah. Dan kadang-kadang orang tua tidak mewasiatkan hal itu, gitu, ya. Yang lebih mewasiatkan hal-hal yang lain lah, yang sifatnya duniawi, kan. Sementara masalah agama mereka apatis, gitu kan. Nah, maka ini menjadi wasiat yang prioritas yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian juga kita bisa melihat misalkan bagaimana pola pendidikan Luqman, ya, pola pendidikan Luqman kepada anak-anaknya. Ini ada 3 poin, ya, yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Pertama, Luqman mengajarkan ketauhidan kepada anaknya.
Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Jadi akidah tauhid, iman itu adalah menjadi sebuah landasan, menjadi sebuah pola yang harus diajarkan kepada anak-anak kita, karena ini akan menjadi prioritas yang akan menentukan nasib mereka, kan begitu. Ini adalah pendidikan akidah tauhid. Jadi tidak mengajarkan dulu hal-hal yang lain, ya. Tidak mengajarkan dulu bagaimana dia mencari uang, enggak. Tidak mengajarkan dulu misalkan bagaimana dia bisa makan, bisa minum dan yang lainnya gitu kan. Tetapi yang pertama diajarkan adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang-orang yang musyrik gitu. Karena kalau sudah musyrik, nanti pola pikirnya akan menjadi pola pikir yang parsial, ya. Pola pikir yang sekuler. Sehingga semua solusi nanti yang akan dimunculkan, yang akan dipakai adalah solusi yang tidak integral dan tidak akan memecahkan permasalahan. Kemudian Luqman juga mengajarkan kepada anak-anaknya adalah dengan mengajarkan tentang syariat, ya, tentang syariat atau tentang hidup bersyariat atau tentang bertanggung jawab terhadap syariat. Ya bunaya aqimis shalah. Ya, itu dalam ayatnya kan. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ini kan sebuah pelajaran kepada anak-anak kita supaya kita mengajarkan anak itu supaya hidup bersyariat, hidup dengan aturan Islam. Karena hari ini kan budaya modern kan budaya liberalisme, ya, kebebasan gitu kan. Jadi cenderung generasi muda ini adalah tidak mau diatur. Kan. Dan orang tua hari ini lebih mereka punya sikap permisivisme gitu ya. Selalu membolehkan, memberikan izin gitu kan. Contoh konkret lah, karena tadi kan di awal saya katakan salah satu faktornya teknologi ya. Teknologi handphone ya. Sampai sejauh mana kebutuhan anak SD gitu dengan handphone Android? Coba pikirkan oleh kita semua. Tapi ketika anak-anak kita hari ini misalkan mau minta handphone, nggak mau kan dikasih handphone yang biasa. Maunya adalah Android. Nah ini adalah salah satu faktor gitu ya. Kenapa kemudian akhirnya orang tua berpikirnya seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada syariat yang membingkai. Gitu. Nah ini harus jadi PR bagi kita semua. Kemudian yang ketiga, Luqman juga mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana hidup berakhlak, bermasyarakat. Wala tusair khaddaka linnas. Ya, jadi janganlah kita itu memalingkan muka kita kepada manusia. Ini kan mengajarkan tentang bermasyarakat. Wala tamsi fil ardi maraha. Jangan sombong. Ini adalah pelajaran akhlak, pelajaran bermasyarakat, pelajaran berinteraksi dengan sesama. Itu diajarkan oleh Luqman. Jadi artinya bahwa belajar Islam, belajar syariat, belajar akidah bukan menjadi orang yang eksklusif dari masyarakat ternyata kan. Tetapi justru aplikasinya adalah dalam interaksi dengan masyarakat. Nah ini adalah pola yang diajarkan oleh para nabi yang seharusnya itu menjadi ibroh bagi kita semua hari ini untuk dijadikan pola dalam mendidik anak-anak kita hari ini sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan para generasi muda hari ini gitu. Karena sampai saat ini kan permasalahan itu tidak ada kunjung selesainya gitu kan, tetapi malah terus menjadi kompleks gitu kan, menjadi rumit sehingga sulit untuk diselesaikan walaupun memang banyak sekali aturan-aturan ya yang diturunkan tetapi tidak menyelesaikan permasalahan. Nah, demikian mungkin para pemirsa JIC rahimakumullah berkaitan dengan bagaimana kita jangan meninggalkan generasi yang lemah ya. Dan itu kita harus kembali kepada pola-pola yang sudah Allah contohkan dalam Al-Qur'an. Fattakullah mastatatum billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik mitra JIC di mana saja antum berada. Sesi kita belum selesai, Ustaz. Boleh, silakan. Iya. Nanti saya boleh tanya-tanya, Ustaz. Boleh, silakan. Karena kita ini kan putar obrolan. Boleh, iya, silakan. Ya. Nah, dari Ustaz yang sampaikan itu sepertinya Ustaz sudah melihat fenomena gambaran perjalanan kehidupan generasi. Betul, iya. Ya, tentunya ini berdasarkan fakta dan landasan Al-Qur'an dan hadis yang tadi Ustaz sampaikan. Iya, betul. Namun yang kadang jadi alasan Ustaz, para orang tua dengan kesibukannya untuk mencari
tanggung jawab mencari rezeki, mencari bekerja lah. Nah, iya, betul. Sebagai tanggung jawabnya, sehingga dia terkadang anak itu sebagai generasinya Iya. diserahkan kepada orang tuanya, bahkan tanpa disadari tadi diserahkan dengan teknologi, diserahkan dengan TV. Iya, nah, iya. bentuk konkretnya gimana nih para orang tua, khususnya para suami yang Betul. dia pergi pagi dalam gelap, pulang gelap lagi. Apalagi di Jakarta ini, Ustaz. Iya, Berangkat betul. pagi-pagi, kenapa? Biar nggak macet. Kalau siangan dikit udah macet. Iya, iya. Pulang macetnya, akhirnya sampai rumah gelap juga. Terkadang sedikit sekali ketemu dengan anak Betul, iya, sebagai generasinya. Iya. Nah, bagaimana nih buat kita nih para orang tua nih, Ustaz? Iya. Langkah-langkahnya atau yang tip jitunya nih, Ustaz? Gimana, Ustaz? Ya, jadi inilah salah satu juga menjadi permasalahan ya, bahwa masalah anak itu pasti adalah turunan dari masalah orang tua. Betul. Nah, masalah orang tua juga berkaitan dengan masalah latar belakang orang tua. Nah, seperti itu. Nah, hari ini sudah menjadi fenomena yang sudah real gitu ya, Iya. bahwa orang tua sibuk dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, gitu kan, sehingga anak kemudian akhirnya dititipkan baik kepada orang lain atau misalkan diberikan fasilitas teknologi yang penting tidak mengganggu pekerjaan orang tua. Atau ada baby sister biasanya. Iya. Atau misalkan kalau yang punya berkelebihan, dia menggaji baby sister untuk mengurus anak-anaknya. Nah, ini adalah permasalahan yang konkret adanya seperti itu. Ini tadi sudah disampaikan di awal bahwa orang tua atau secara naluriah tadi ya, baik kekhawatiran itu juga mungkin kali faktor-faktor kekhawatiran duniawi ya. Takutnya kan misalkan ada juga bahasa dari orang tua, ya saya kan kerja bisnis gitu kan, itu semua kan untuk anak gitu kan. Betul. Nah, kenapa muncul statement seperti itu ya, karena dia juga khawatir takutnya anak nanti tidak mapan ya, kemudian juga pekerjaannya juga takut tidak punya pekerjaan dan yang lainnya, sehingga orang tua mempersiapkan itu. Cuma sayangnya tadi disampaikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua itu hanya bersifat duniawi, ya, tidak terintegrasi dengan pola yahsallah. Ya. Sehingga kan situ kalau kita takut kepada Allah bahwa anak itu menjadi tanggung jawab bukan hanya dunia saja, tapi pertanggungjawaban akhiratnya di hadapan Allah. Nah, itu kan. Jadi kehilangan landasan. Gitu. Jadi di sisi lain bisa jadi faktor dunia terselesaikan ya. Tapi faktor-faktor yang berkaitan dengan akhiratnya itu belum selesai. Karena banyak anak yang kemudian bisa terselesaikan dalam masalah ekonomi terjebak dengan masalah yang lain. Narkoba misalkan tadi kan. Akhirnya juga jadi masalah orang tua juga kan ya. Jadi masalah orang tua juga. Jadi usaha yang dia lakukan ya dari pagi sampai sore habis juga untuk menyelesaikan permasalahan anaknya. Nah, ini akibat tidak terintegrasi dengan yahsallah, tidak takut bahwa ini adalah pertanggungjawaban kepada Allah. Dan yang kemudian yang kedua juga, di samping sikap egoisme orang tua yang seperti tadi, ada juga orang tua yang apatis gitu kan. Ya. Jadi tidak memperdulikan anaknya. Itu sama juga, bahwa sikap mereka itu adalah sikap yang terintegrasi, tidak terintegrasi dengan yahsallah. Jadi landasan-landasan ketakutan terhadap pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti perlu penyadaran sebetulnya ya. Itu dia berarti ya. Iya, perlu penyadaran kepada orang tua bahwa uang itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Bahkan bisa jadi menimbulkan masalah yang lain gitu. Dan itu bisa kita lihat misalkan dalam contoh-contoh tadi ya. Kenapa dalam kisah itu para nabi mengajarkan kepada mereka itu dari ketauhidan dulu. Dan kita bisa merasakan akhirnya kemudian atau bisa melihat ya, bagaimana generasi Nabi Ibrahim ya, keturunannya gitu kan. Itu jadi keturunan-keturunan yang soleh. Bahkan menjadi bapaknya para nabi karena semuanya kan anak-anaknya menjadi nabi ya. Kan seperti itu. Bagaimana Maryam gitu kan terselamatkan ya. Kemudian bisa melahirkan generasi yang solih juga, Nabi Isa alaihissalam gitu kan. Nah, ini salah satu contohnya. Dan itu dapat dirasakan sampai hari ini gitu ya oleh kita semua gitu. Nah, ini salah satu faktor berarti memang untuk menyelesaikan atau untuk menanggulangi lemahnya generasi muda itu ternyata harus dimulai dari orang tua, mengembalikan kesadaran orang tua. Nah, itu kan terkait dengan status, tugas dan fungsinya sebagai orang tua. Nah, seperti itu. Bahkan di dalam ayat An-Nisa tadi ayat 9 gitu ya.
itu di akhirnya juga Allah tegaskan waqulu waliyaqulu qawlan sadida. Ternyata orang tua itu harus punya ketegasan. Ya. Qawlan sadid itu kan harus punya ketegasan. Jadi tidak boleh terjebak dengan tadi apa konsep permisivisme ya. Jadi orang tua itu kalah gitu ya. Orang tua itu loyo, tidak berdaya ya dengan anak-anaknya, dengan generasinya. Anak takut saja minta HP gitu, anak nangis aja misalkan ya, minta handphone, akhirnya tak kalah kan, orang tua udah kasih aja kan gitu. Yang dia lihat apa? Game pastinya kan ya? Belum tahu Ustaz. Kebanyakannya game. Biasanya gitu ya? pada umumnya itu pasti mereka melihat game kan. Dan game itu pengaruhnya besar, Ustaz. Memang kalau waktu anak-anak pengaruh-pengaruh itu nggak muncul karena secara psikologis mereka belum mapan untuk menerima pengaruh handphone itu, game itu. Nanti pengaruhnya akan muncul di usia remaja. Dalam fase-fase negatif dalam psikologis itu akan muncul. Misalkan ketika dalam game itu mengajarkan tentang kekerasan, atau misalkan peperangan, berantem itu akan muncul ketika dia sudah masuk dan sudah mapan secara psikologis. Nah, realnya misalkan saya dari ini ya. Sekarang kan masalah yang muncul yang sudah sulit dikendalikan itu tawuran para remaja kan. Itu sudah menjadi budaya sebetulnya. Bahkan 2 hari yang lalu muncul kan tawuran remaja ketika ngabuburit ya. Itu di televisi kan. Nah itu sebetulnya efek itu, dampak itu muncul memang dari semenjak dia kecil. Baru muncul ketika masuk usia remaja yang secara psikologis dia sudah siap untuk menerima pengaruh itu. Pergaulan bebas misalkan ya. Itu. Dari semenjak kecil mungkin anak-anak tidak begitu respon ya. Tidak nampak responnya terhadap misalkan tayangan-tayangan yang berbau pergaulan bebas, pacaran misalkan. Itu nggak muncul ketika anak-anak karena memang bukan masanya kan. Nah, ketika anak secara psikologis masuk ke dalam masa-masa puberitas itu akan muncul. Akan menjadi energi yang menguatkan psikologis dia. Akhirnya kan terjebaklah ke dalam pergaulan bebas. Nah, itu akan muncul. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang tua. Sehingga orang tua harus benar-benar waliyaqulu qawlan sadida, harus tegas. Ya, tegas bukan berarti keras ya, Ustaz ya. Nah, itu. Coba kadang-kadang suka salah juga nih ya. Orang tua mengaplikasikan istilah tegas itu dengan sikap keras kepada anak gitu kan. Itu nggak boleh juga, Ustaz. Namun gini, Ustaz. Terkadang juga jadi alasan. Kita udah tegas, udah begini. Tapi ternyata kan dia orang tua nggak bisa 24 jam menjaga anaknya, memberikan ketegasan. Terkadang pas orang tua juga punya tanggung jawab tadi untuk keluar rumah, mencari rezeki, atau juga uminya lagi sibuk, ibunya sibuk. Jadi si anak kadang bergaul dengan teman-teman yang kita udah jaga baik. Ternyata di lingkungan itu, tadi Ustaz juga sampaikan lingkungan juga mempengaruhi. Nah itu betul. Di pendidikan juga di sekolah kadang mempengaruhi juga. Nah ini kan kompleks Mister. Betul. Kita orang tua udah menegaskan, Nina ngaji, habis subuh tadi tadarus. Nah kan bukan habis waktu kan bukan subuh aja. Ya betul. Akhirnya, aduh gimana nih? Betul. Kan lingkungan juga sangat pengaruh. Anak kita udah kita jaga, ternyata lingkungan kita kan nggak bisa nyalain lingkungan jangan begini. Betul. Nah gimana tuh Ustaz? Nah makanya permasalahan duriyah, permasalahan generasi. Permasalahan anak muda itu bukan permasalahan yang sifatnya personal. Ini akan melibatkan banyak unsur, banyak elemen. Orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, bahkan negara. Itu kan itu semua terlibat. Ya. Karena memang ini kan harus menjadi sebuah persiapan kan generasi muda itu. Itu semua terlibat. Kalau hanya diandalkan oleh orang tua saja berat juga. Betul. Ya, kita coba buat sebuah lingkungan yang kondusif di rumah. Tapi ketika di luar tidak kondusif. Ketika di lembaga pendidikan tidak kondusif. Lembaga pendidikan tidak satu visi dan satu misi dengan orang tua. Nanti anak juga bisa bertolak belakang dengan orang tua. Nah, makanya semua harus sinergis gitu kan. Ini dia, Ustaz. Ketika orang tua punya visi dan misi terhadap anak-anaknya, generasinya, maka dia harus bisa memilihkan lingkungan yang tepat untuk anaknya. Contoh tadi dalam kisah Luqman ya. Luqmanul Hakim, dia punya anak, kemudian dia titipkan kepada Nabi Zakaria. Orang tua punya visi, kemudian dia punya pilihan yang tepat
untuk memilih lingkungannya, sehingga iya. dititipkan kepada Nabi Zakaria. Ini kan berarti selaras kan? Betul, Nah, betul. sama juga hari ini kita harus pandai-pandai memilihkan lingkungan kepada anak. Betul. Yang terutama adalah lingkungan pendidikan, gitu kan? Lingkungan pendidikannya juga harus kita pilihkan. Iya. Jangan kemudian kita juga terjebak dengan keinginan egoisme orang tua, ya. Karena orang tua pingin anak sukses dari si materi, akhirnya kan pilih lembaga pendidikan yang hebat lah misalkan yang bisa mensupport dia untuk menjadi orang yang sukses dalam materi. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini juga kembali kepada orang tua, kepada kita. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak-anak yang soleh, pilihkan lingkungan yang tepat untuk anak-anak kita, yaitu terutama adalah lingkungan pendidikan. Karena kan biasanya kan kalau anak-anak itu untuk di usia-usia anak-anak lingkungan sekitar itu tidak terlalu ini kan, karena mereka biasanya kan hanya sebatas bermain saja. Tapi kalau sudah masuk di usia-usia remaja, pendidikan remaja itu kan sudah SMP kan ya. Nah, itu harus tepat memilih lembaga pendidikan untuk anak-anak kita yang sesuai dengan visi dan misi kita sebagai orang tua. Ya, lain halnya saja kalau orang tuanya tidak punya visi dan misi yang jelas gitu. Ini dia nih. Itu masalahnya. Maka kembali lagi kita harus berikan pemahaman yang tepat kepada orang tua. Iya. Gitu. Jadi kembali lagi kepada orang tua ini ya. Betul, ya, lingkungan, pendidikan. Lagi-lagi kesimpulannya utamanya adalah peranan kesadaran orang tua. Betul. Ya. Bagaimana menempatkan anaknya memilih pendidikan yang itu yang nanti dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah masalahnya. Betul, iya. Nah, menurut Ustadz di Jakarta ini, pendidikan yang baik itu buat anak-anak kita di mana gini Ustadz? Iya. Seringnya sih saya dengarnya pesantren. Betul, iya. Betul. Makanya Ramadan ini biasanya nggak pandemik nih Ustadz, itu ada biasanya pesantren kilat. Betul, ya. Begitu pentingnya, maka membentuk komunitas pesantren kilat. Tapi karena pandemi, hampir sekolah atau tempat umum hampir tidak mengadakan pesantren kilat. Apakah pesantren itu juga menjadi solusi buat anak-anak kita? Ya. Untuk biar kita generasinya tidak lemah. Betul. Ya. Ini kan lemahnya bukan lemah fisik Ustadz ya. Betul. Bukan lemah fisik. Yang utamanya tadi Ustadz sampaikan lemah akidahnya. Ya, betul. Lemah hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Ustadz bisa referensi boleh. Pendidikan lingkungan atau apa gitu. Terus. Ya, tadi sudah jelas ya bahwa salah satu faktor yang bisa menunjang menyelesaikan permasalahan generasi muda adalah lembaga pendidikan. Karena kita adalah umat Islam, otomatis adalah kita harus memilih lembaga pendidikan Islam. Atau dalam istilah lain kata Ustadz tadi adalah pesantren. Nah, itu adalah kita harus tepat memilih pesantren. Yaitu pesantren yang di situ memang benar-benar bukan hanya mendidik intelektualitas anak, ya. Karena juga kita harus pilih juga nih Ustadz ya. Kadang-kadang ada lembaga-lembaga pendidikan itu yang orientasinya itu hanya sebatas orientasi intelektual. Kurikulum itu aja gitu umum. Jadi hanya sebatas mereka itu menguatkan dari sisi pengetahuan normatif saja. Sementara dari sisi pemahaman akidah, kemudian juga dari sisi aplikasi akhlak. Kemudian tanggung jawab dia terkait dengan status dia sebagai seorang muslim itu kurang. Jadi hanya menonjolkan masalah intelektual saja. Sehingga muncul lembaga pendidikan yang mahal-mahal ya Ustaz ya. Terutama di pendidikan Islam itu kayaknya mahal-mahal itu. Seperti pendidikan Islam yang sifatnya internasional, global itu kan. Itu biayanya mahal. Kita nggak bisa masuk di situ ya untuk orang-orang yang memang ada kekurangan dalam masalah ekonomi. Maka kita harus cari alternatif pendidikan yang memang tepat. Misalkan nih bukan promosi nih ya, misalkan salah satu contoh misalkan di Jakarta ada pesantren Quran BKA namanya ya. Itu Baitul Quran. Baitul Quran Al-Ikhwan. Salah satu Ustadz sorban kita itu Ustadz Enur Rafiq. Dia salah satu Ustadz di sana Ustadz. Bolehlah. Jadi rekomendasi ya. Itu boleh. Karena yang saya tahu itu adalah pesantren yang memang representatif gitu ya untuk membangun karakter generasi muda. Di samping di samping tadi faktor-faktor intelektualnya, kemudian juga misalkan faktor akhlaknya gitu kan, dan juga tidak mengindahkan juga faktor-faktor yang lain ya, bagaimana dia bisa mengaplikasikan pengetahuannya di masyarakat gitu kan. Insya Allah seperti itu. Itu salah satunya ya. Seperti itu bolehlah misalkan itu.
Atau misalkan kalau ada yang lain juga boleh. Cuma yang hari ini saya tahu adalah pesantren untuk di Jakarta ini. Untuk di Jakarta ya, untuk Jakarta boleh. Untuk di daerah Bandung juga ada, Ustaz. Oh, Bandung juga ada ya. Salah satunya adalah pesantren Darul Muqarrabin. Nah, itu bolehlah jadi alternatif gitu ya. Karena dari hasil lulusannya kita juga sudah bisa melihat gitu kan apa generasi-generasi yang hebat lah gitu ya, generasi-generasi yang bisa dikendalikan maksudnya ya. Bukan generasi lemah. Generasi yang tangguh dan yang terpenting mereka itu bisa dikendalikan. Gitu. Tidak liar. Seperti itulah, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana biar anak-anak kita, generasi kita tidak lemah. Salah satu faktor yang pengaruh tadi lingkungan pendidikan itu narasumber kita, Ustadz Wahyudin SPD merekomendasikan salah satunya adalah pesantren yang ada di Baitul Quran Al-Ikhwan yang ada di Marunda. Betul. Karena memang beliau sudah melihat langsung kapasitas dan kualitas dari santri-santri yang sedang berada di sana yang menjalani pendidikan. Dan selanjutnya bagaimana tadi kaitan dengan hubungan sampai kepada lingkungan negara nih, Ustaz. Betul. Nah, ini gimana nih, Ustaz? Sampai ke negara-negara ini biar sampai generasi nih. Gimana korelasinya nih, Ustaz? Nah, dalam sebuah mafhudat bahasa Arab ya, mafhudat atau kata mutiara Arab itu disampaikan Subhanul Yaum Rizalugat, bahwa pemuda hari ini pemuda hari ini itu akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi artinya bahwa kualitas pemuda itu nanti akan masuk ke dalam wilayah. Tadi kan kalau bicara kepemimpinan itu kan berbicara wilayah negara. Betul, seperti itu. Kalau misalkan nanti dia menjadi pemimpin dalam sebuah negara ya otomatis akan dipengaruhi oleh kondisi atau latar belakang dia sebagai pemuda. Gitu. Jadi supaya tidak kemudian nanti muncul para pemimpin-pemimpin misalkan tadi yang saya sampaikan di awal dia sukses tapi terjebak korupsi misalkan itu kan salah satu faktornya. Dari kenapa muncul hal itu karena ya tadi jadi salah penanganan dari awal. Dia diberikan amanah untuk menjadi pemimpin kemudian terjebak dengan korupsi misalkan atau tidak amanah lah dalam bukan masalah korupsi saja tapi dalam segala hal misalkan dia tidak amanah. Tidak amanah itu adalah bentuk tidak bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, tidak bertanggung jawab terhadap umatnya, gitu kan? Tidak mengawal, tidak mengarahkan umatnya. Ini kan korelasinya seperti itu, ya. Itu atau minimal nih ya, atau minimal kalau misalkan kepemimpinan yang minimal itu nanti di masa yang akan datang dia akan menjadi pemimpin di keluarganya, kan begitu ya? Akan menjadi pemimpin di keluarganya. Kalau dia gagal memimpin keluarganya, coba bayangkan kalau tadi saya katakan di awal hampir ada 15 juta ya generasi muda yang terlantar. Kalau hari ini itu kan tahun 1999. Kalau sekarang tahun 2021 anggap saja mereka sudah berkeluarga semua kan. Berarti sudah ada 15 juta keluarga yang misalkan terkategori gagal misalkan ya. Itu bisa dibayangkan. Untung itu terpencar di 12 wilayah. Di 12 kota besar di Indonesia. Coba kalau itu ada pada satu wilayah. 15 juta kakak. Ya itu satu kampung hancur kan. Astagfirullah. Itu. Kalau kita kondisikan misalkan dalam satu wilayah, satu kampung, itu kampung itu sudah hancur berantakan. Bisa jadi nanti bisa diturunkan seperti dihancurkannya kaum Nabi Lut misalkan ya. Itu kan sebetulnya satu wilayah saja. Wilayah di mana di situ adalah wilayahnya Nabi Lut. Ya, akhirnya negerinya, kampungnya itu dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, jangan sampai, Ustaz. Jangan sampai kan ya. Nah, ini kan permasalahan yang konkret adanya hari ini. Itu seperti itulah mungkin ya kira-kira korelasinya dengan masalah yang lebih luas ya, yaitu adalah negara. Ya. Mitra JIC, jadi terasa betul pentingnya kita untuk mendidik, mengkader, membina generasi kita, anak-anak kita itu berawal dari kesadaran kita para orang tua. Maka tadi harus ada sinergi para orang tua dihubungan dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, juga lingkungan dunia sosial nih, Ustaz. Medsos nih. Nah, medsos ini luar biasa dengan teknologi, dengan gamenya. Iya, wah, itu luar biasa. Betul. Nah,
Yang kebetulan Ustaz, baru saja saya buka Quran, Betul. surat Maryam, Betul. ayat 59 Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz sudah lebih tahu lah. Boleh nggak apa-apa bacakan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya jadi malu. Nggak apa-apa. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Betul. Ya. Jadi datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, Betul. yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, Ya. maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Betul. Apakah ini generasi yang disebut generasi yang lemah? Betul. Apakah ini? Waduh, Iya. saya ngeri nih Ustaz. Iya, betul. Di sini kaitannya dengan dia menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Betul. Ya. Tapi yang ada Ustaz di masjid kalau anak kecil boleh diusir Ustaz. Jadi Iya, betul. Ya. Nah, apalagi musim tarawih ya. musim terawih, aduh, Betul, padahal dia main ke masjid. Iya, betul. Nah, jadi saya panjang Ustaz nanya. Nggak apa-apa, silakan. Gimana nih Ustaz? Ya. Ya. Nah, ini juga memang permasalahan pemahaman dari orang tua ya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau mereka ingin khusus sholat, Betul. kemudian anak-anaknya jangan mengganggu, bahkan diusir. Atau misalkan banyak hari ini nih, kalau biasanya anak itu karena fitrah ya, Ustaz, ya. Kalau masih anak-anak itu masih fitrah. Jadi mereka itu biasanya kalau masuk Ramadan itu seneng tuh, karena mereka bisa ke masjid rame-rame, taraweh. Misalkan walaupun ketika di masjid mereka nggak sholat itu ya, tapi main misalkan ya, bercanda, sholat tapi sambil bercanda. Ustaz kayaknya tahu saya kecilnya begini soalnya. Gitu ya, pengalaman Ustaz. Iya sama pengalaman. Tapi ini sebetulnya walaupun mereka main di masjid, minimal mereka bisa melihat orang tuanya sholat, Betul. melihat generasi tuanya sholat. Walaupun mereka nggak sholat, mereka bermain, tapi dia melihat. Betul. Itu seharusnya biarkan saja, gitu kan? Karena khusyuk itu bukan berarti tidak ada gangguan ya. Khusyuk itu bukan seperti itu. Makanya ini bagi para orang tua nih ya, yang hari ini anak-anak pada masih fitrah gitu ya. Mereka mau sholat bareng di masjid silakan aja, walaupun mereka bermain atau lari-lari. Bahkan Rasul saja, gitu kan, ketika siapa cucunya Hasan Husain ya. Ketika beliau sholat, kadang dia diganggu tuh sama cucunya ya, sampai naik di punggungnya, kemudian Nabi melamakan sujudnya, itu dilamakan sujudnya, gitu kan. Itu dibiarkan, karena ini adalah bagian daripada pendidikan, prosesnya, memberikan contoh. Nah ini kudwah berarti ya, kudwah orang tua. Jadi di samping kita memberikan pengajaran, juga memberikan contoh. Dan contoh itu tentunya kan diserap oleh anak itu dengan apa? Dengan dilihat, diperhatikan walaupun mereka belum melakukan. Itu kudwah ya. Jadi kudwah itu jangan kita menuntut anak supaya ikut sama seperti orang tua. Tapi biarkan mereka melihat dan memperhatikan contoh yang kita berikan kepada mereka. Sholat misalkan. Nah, realita hari ini betul Ustaz tadi sebagaimana dalam ayat tadi bahwa hari ini generasi muslim lah misalkan mereka sudah ado sholat, mereka sudah meninggalkan sholat. Bahkan di bulan puasa bukan meninggalkan sholat saja, meninggalkan puasa. Coba kita cek misalkan kalau Ustaz nanti lewat, mungkin di sini banyak juga ya. Kalau lewat di jalanan atau apa anak-anak gitu kan lagi puasa, pada merokok, itu kalau kita cek KTP-nya Ustaz, itu adalah Islam, Muslim itu. Tapi mereka sudah tidak merasa salah, tidak bisa merasa melanggar syariat. Padahal sholat itu adalah syariat. Kenapa mereka tidak merasa bahwa itu adalah pelanggaran syariat? Karena dari semenjak kecil dia tidak diajarkan untuk hidup bersyariat. Betul. Orang tuanya tidak memberikan pelajaran dan contoh bagaimana hidup bersyariat, terutama di rumahnya. Seperti itu. Wah, ini tema yang cakep nih Ustaz nanti nih. Bagaimana hidup bersyariat di rumah. Betul. Ustaz, ya. Insya Allah nanti di sesi selanjutnya ada kesempatan Ustaz kita undang lagi. Insya Allah. Untuk kita angkat tema tentang hidup bersyariat di rumah. Ya, boleh. Silakan. Karena tadi saya berpikir Ustaz, salah satu solusi bagaimana pendidikan itu adalah pesantren. Betul. Cuman kadang ada kendala, pesantren juga nggak murah Ustaz. Betul. Karena memang sebenarnya bukan mahal. Karena anak kita titip di pesantren, kita percaya dia makan di situ, ini semua di situ. Artinya kan sebenarnya kita serahkan hampir kepada pesantren itu, dia kan pondok di sana. Di rumah pasti nanti minta jajan, minta ini. Padahal luar biasa manfaatnya. Nah terkadang jadi alasan ekonominya Ustaz. Maka bagaimana menciptakan di rumah itu rumah pesantren? Bisa. Alternatifnya. Jadi di rumah itu bagaimana pesantren? Betul. Di pesantren bangun
bangunnya, makannya, semuanya diciptakan pesantren itu di rumahnya. Nah, betul. Tadi betul. Ustadz dengan bersyariat di rumah. Betul. Nah, Ya. saya sangat tertarik nih Ustadz. Ya. Insya Allah nanti ini ada pembahasan selanjutnya. Karena kita nggak sampai lewat jam 11 nih Ustadz. Ya, ya, Karena ya, ini hari ya. Jumat. Ya. Saya yakin kita semua mempersiapkan diri untuk sholat Ya, Jumat. ya, betul, betul. Ya. Dan sebenarnya masih banyak yang ingin mau saya tanyakan Ustadz. Ya, di lain Karena waktu boleh. Lain waktu ya. Apalagi terutama tentang bagaimana kita menyikapi anak biar jangan sampai sibuk dengan handphonenya. Betul. Harusnya sibuk dengan tugasnya dia sebagai seorang anak, ya belajarnya, mengajinya, ya, dan yang lainnya, terutama di situ. Ya. Betul. Terutama dengan kedekatannya dengan Quran, Ustaz. Betul. Ya. Ustaz, sebelum kesimpulan, saya ingin cerita dikit, Ustaz. Boleh? Boleh, Ya. silakan. Ya. Jadi ada seorang orang tua, dia salah satu memiliki perusahaan yang ternama di Indonesia. Betul. Dia punya anak, bagaimana biar anaknya bisa diwariskan untuk perusahaannya selanjutnya. Maka disekolahkan sekolah yang mahal, yang kata saya tadi. Sekolah internasional. Betul. Setiap bulan itu ada acara orang tua mengunjungi anaknya silaturahim, ngelihat pementasan. Bapaknya nggak pernah datang, tapi pas bapaknya datang saat itu, bapaknya di belakang duduk. Ngapain? Sibuk dengan handphonenya, mengkoordinasi pekerjaannya. Semua anak tampil masing-masing satu. Saat dia tampil ada yang jaipongan, kucelak, puisi dan macam-macam. Tapi pas giliran anaknya si bapak itu, dia tampil membacakan surat An-Naba. Dia minta dipanggil musola, marbot musola. Dipanggil untuk koreksi. Semua yang hadir tercengang, Ustaz. Termasuk bapaknya. Iya. Kenapa? Mereka berpikir itu nggak ada manfaatnya sedikit pun. Menghafal ayat surat An-Naba. Pas saat dia bacakan, yang cek marbotnya itu pengurus musolanya, itu membaca seperti Muhammad Toha, Ustaz. Iya. Itu kalau saya kecil suaranya kayak gitu, Ustaz. Iya. Lagunya. Semua yang langsung tercengang yang hadir. Selesai sama MC-nya ditanya, "Dek, kenapa kamu baca itu? Itu kan nggak ada pentingnya, nggak ada itunya." Langsung dia bacakan hadis yang sebagaimana diajarkan guru agamanya dan diajarkan oleh pengurus musola ini. Ya. Akhirnya dia tahu betul saat dia menghafal Quran, nanti di akhirat maka dia akan memberikan hadiah kebesaran, mahkota kebesaran kepada orang tuanya, memasukkan ke dalam surga dan dipakaikan mahkota itu. Betul Ustaz ya? Iya. Orang tuanya yang di belakang nangis, Ustaz. Iya. Lari ke depan. Dia bagaimana berpikir anaknya biar sukses dunianya, tapi anaknya berpikir bagaimana mensukseskan ayahnya untuk di akhirat. Baru terpikir oleh orang tuanya. Dia hanya memikirkan bagaimana fisiknya, materinya untuk anaknya. Lupa yang utama adalah bagaimana untuk kehidupan akhiratnya. Nah, itu saya dapat cerita sedikit, Ustaz. Dan itu kisah nyata katanya, Ustaz. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik mitra JIC di mana saja antum berada, tentunya ini sangat bermanfaat buat kita, ya. Namun bagaimana bisa manfaat kalau hanya cuman sebatas jadi konsumsi telinga, pendengaran, konsumsi mata, tapi tidak bagaimana teraplikasi dalam kehidupan kita. Anak kita yang 3, yang 4, yang 5, yang 2, yang 1, benar-benar harus kita kawal banget, Ustaz ya. Betul. Dibikin agenda, bangun jam berapa, ini jam berapa, semua gitu, Ustaz ya. Bergaul dengan siapa, wah luar biasa, Ustaz. Karena tanggung jawab kita kepada Allah di akhirat, Ustaz ya. Amanah akan hal itu. Ya, baik mitra JIC. Sebenarnya masih banyak yang mau saya obrolin sama Ustadz Wahyudin ini, ya kayaknya tentang konsultan keluarga nih, Ustadz ya. Tadi saya belum tanya Ustadz aktivitasnya di yayasan apa, Ustadz? Kayaknya kemarin ada tuh. Ya. Jadi di yayasan YCIB ya, YCIBB ya, di sana gitu kan. Apa tuh kepanjangannya, Ustadz? Yayasan Binakit Bangsa. Binakit. Ya, saya Binakit Bangsa itu di sana ya, jadi pembina lah di pembina sana. Ya. Karena kan mereka juga banyak majelis taklimnya gitu kan, untuk mendidik para orang tua juga orang tua, ya? Betul itu. Sehingga banyak curhatan-curhatan lah ya, seperti itu. Ya, mungkin nanti bisa sinergi Ustaz dengan tadi pesantren Baitul Quran, dengan juga teman-teman, juga dengan di Jakarta Islamic Center ini, Ustaz. Boleh. Ya. Biar kita tadi sinergi bagaimana membangun masyarakat ini beriman dan bertakwa. Saya sering sampaikan, Ustaz, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 bahwa
Allah akan menurunkan keberkahannya yang datang dari langit dan keluar dari bumi apabila mereka beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Nah, itu yang kita harapkan, Ustaz. Salah satunya. Jangan sampai di ayat selanjutnya, Ustaz ya. Walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Aduh, saya ngeri, Ustaz, kalau bahas itu, Ustaz. Ya, baik Mitra JIC, ternyata Ustadz Yahudin SPD ini salah satu pembina di suatu yayasan binangkit di daerah Jakarta, dan insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita semua. Dan semoga bukan hari ini saja kita mengundang beliau di acara Sorban Umat. Insya Allah nanti kita akan di kesempatan yang lain Ustadz untuk membagikan waktunya. Ya, karena saya yakin Ustadz dengan kesibukannya ya, bisa hadir di tengah-tengah kita ini, maka jangan sia-siakan ilmu yang beliau telah sampaikan buat kita semua. Sebagai penutup, Ustadz memberikan kesimpulan dan arahan buat kita semua, khususnya Mitra JIC di mana saja berada. Ya, baiklah Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tadi kita sudah berbincang-bincang berkaitan dengan bagaimana supaya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk mengatasi permasalahan generasi muda itu harus diawali dari memperbaiki generasi tuanya, yaitu adalah para orang tua. Kemudian yang kedua, dalam menentukan pola pendidikan bagi generasi kita, maka kita harus mengacu kepada pola-pola yang sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Karena pola itu sudah nyata keberhasilannya, mencetak generasi muda yang benar-benar tangguh gitu ya, dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Tidak loyo, tidak lemah gitu kan, tetapi benar-benar siap dengan berbagai macam problematika kehidupan hari ini. Tidak terjebak ke dalam sikap-sikap yang frustasi dan putus asa sehingga akhirnya menjadi jalan pintas. Demikian, itu adalah kesimpulan dari materi hari ini. Dan kita tutup saja pertemuan kita ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabbiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra JIC, alhamdulillah perjalanan waktu kita udah mau jam 11 ya. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada Mitra JIC bahwa ini hari Jumat dan ini merupakan Jumat terakhir Ustaz di bulan Ramadan ini. Maka mari kita siap betul untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, untuk hadir lebih awal dan kita simak, kita dengarkan, kita perhatikan ustadz-ustadz guru kita yang menyampaikan tentang khutbahnya, yang itu sangat bermanfaat buat kita semua. Dan untuk itu mari kita akhiri saja, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Mitra JIC yang sudah hadir tadi di streaming Facebook di kita, dan insya Allah nanti bisa dilihat di YouTube kita di kesempatan yang lain ya. Dan bisa kita tanya juga ke Ustadz nanti melalui Facebook yang ada, dan bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaannya buat kita semua, karena ini kita obrolan yang sangat bermanfaat buat kita semua. Ya, langsung saja kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala khilafan. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diawali dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.